Assalamualaikum, sore-sore kelas 5, 5A, 5B, dan 5C. Hari ini kita masih lanjut tema 7 ya. Tema 7 masih belajar tentang sejarah Indonesia. Nah, hari ini, pada kesempatan ketiga ini, kita akan belajar tentang perjuangan-perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Kenapa harus dipertahankan? Karena setelah kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Jepang sudah menyerah pada sekutu, ternyata Belanda itu masih ingin kembali menjajah Indonesia. Jadi Belanda menumpang tentara Nica, kapal Nica itu kapal sekutu yang tujuannya datang ke Indonesia untuk melucuti senjata Jepang. Nah, kemudian si Nica ini atau tentara-tentara Belanda ini ingin menduduki kembali Indonesia. Beberapa daerah melakukan perlawanan dan di sini akan kita jelaskan 5 saja biar tidak terlalu banyak. Oke. Yang pertama adalah peristiwa yang terjadi di Surabaya. Jadi pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 ya. Pertempuran Surabaya ini dikomandani atau dipimpin oleh Bung Tomo. Kemudian yang kedua ada pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang ini menewaskan seorang tokoh, Dr. Karyadi, yang kemudian untuk mengenang jasa beliau, Rumah Sakit Umum Daerah di Semarang namanya adalah Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi. Yang ketiga, ada peristiwa Ambarawa, pertempuran Ambarawa. Ya. Pertempuran Ambarawa ini dipimpin atau dikomandani oleh Jenderal, pada saat itu pangkatnya masih Letnan Sudirman, yang dengan heroiknya membuat sebuah taktik perang yang namanya Supit Kurang. Supit Kurang itu taktik perang untuk mengepung penjajah sehingga mereka tidak bisa keluar dari daerah, dan Jenderal Sudirman berhasil menguasai Ambarawa. Dan yang keempat adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi di Bandung juga terjadi hal yang sama, menewaskan seorang tokoh pemuda yaitu Muhammad Toha. Jadi Belanda menginginkan Bandung Utara untuk dikosongkan, dan karena rakyat Bandung tidak ingin, kemudian mereka keluar dari Bandung dan Bandung dibakar semuanya. Semua daerah di Bandung dibakar sehingga menjadi lautan api. Nah, pertempuran ini sudah ada di dalam modul untuk penjelasan lebih jelas ya, tanggal-tanggalnya dan cerita lebih jelasnya ada di modul. Kemudian pertempuran yang banyak ini berhasil menarik simpati dari negara lain. Menariknya simpati bagaimana, Bu? Jadi Indonesia sudah merdeka, tapi kenapa Belanda kok masih ingin menguasai? Nah, hal itu membuat beberapa negara itu kemudian mendesak agar Indonesia dan Belanda mengadakan perjanjian. Perjanjian pertama yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda adalah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini diadakan di Desa Linggarjati, daerah Jawa Barat. Salah satu isi perjanjiannya adalah Belanda hanya menguasai wilayah Indonesia terdiri dari 3, Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian Kalimantan, Sulawesi, Papua itu diakui sebagai wilayahnya Kerajaan Belanda. Apakah Indonesia terima pada saat itu? Indonesia terima. Kemudian setelah Indonesia menerima, wilayahnya hanya terbagi menjadi 3, ternyata Belanda yang tidak terima. Kemudian Belanda melakukan agresi militer. Apa itu agresi militer? Agresi militer 1. Agresi militer adalah serangan Belanda terhadap ibu kota. Saat itu Indonesia beribu kota di Jakarta. Jadi Belanda menduduki ibu kota Jakarta. Akhirnya ibu kota pindah dari Jakarta pindah ke Yogyakarta.
Setelah agresi militer kemudian terjadi lagi dari PBB menekan agar Indonesia dan Belanda melakukan perjanjian agar tidak terjadi peperangan. Kemudian perjanjian yang diadakan namanya adalah Perjanjian Grenville. Grenville ini adalah sebuah kapal perang milik Amerika Serikat. Nah, hasil dari perjanjian Grenville ini apakah menguntungkan Indonesia? Ternyata tidak. Justru wilayah Indonesia semakin sempit. Jadi yang diakui itu hanya sebagian wilayah Sumatera dan sebagian wilayah Jawa. Jawa Barat itu sudah tidak menjadi bagian dari Indonesia. Indonesia masih terima. Wilayah semakin sempit masih terima, tapi ternyata Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Kemudian terjadi lagi agresi militer Belanda II. Agresi militer II. Yang diserang mana? Yang diserang ibu kotanya. Ibu kotanya di mana tadi? Pindah kemana? Pindah ke Yogyakarta. Jadi pada agresi militer Belanda II ini, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta. Banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk merebut Yogyakarta. Salah satunya adalah peristiwa serangan umum 11 Maret, yaitu yang dipimpin oleh Kolonel Soeharto yang merupakan presiden kedua Indonesia. Kemudian setelah agresi militer Belanda II, dari PBB semakin menekan Belanda untuk segera mengakhiri agresinya. Di agresi militer Belanda ini juga Soekarno dan Hatta itu dibuang ke Pulau Bangka. Dan untuk melanjutkan bahwa Indonesia itu masih ada Mr. Safruddin Prawira Negara yang mendirikan pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera. Kemudian Mr. Safruddin ini mengumumkan melalui radio bahwa Indonesia telah diserang. Nah, inilah yang menarik perhatian PBB dan negara-negara lain untuk membantu Indonesia. Kemudian mereka memprakarsai sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Rumroyen. Kenapa disebut Perjanjian Rumroyen? Karena Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Dari hasil Perjanjian Rumroyen ini sudah memulai ada titik terang buat Indonesia. Jadi Belanda kemudian mulai akan mengakui kedaulatan Indonesia, dan di perjanjian ini disepakati bahwa akan diadakan konferensi. Konferensi ini adalah pertemuan yang lebih besar melibatkan beberapa negara. Konferensinya dinamakan adalah Konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda. Ya, pada tahun 1949 diadakan KMB. Apa tadi KMB? Konferensi Meja Bundar. Dilaksanakan bulan November 1949 di Den Haag, Belanda. Nah, dari hasil konferensi ini kemudian disepakati dan disetujui bahwa Belanda harus segera meninggalkan Indonesia, dan ditetapkan bahwa 1 bulan setelahnya, setelah November, bulan apa nak? Bulan Desember, akan diadakan penyerahan kedaulatan. Penyerahan kedaulatan itu apa? Penyerahan kedaulatan itu bahwa Belanda telah benar-benar resmi mengakui Indonesia sebagai negara merdeka dan sudah harus angkat kaki dari Indonesia. Penyerahan kedaulatan ini dilaksanakan tanggal 27 Desember 1949. Penyerahan kedaulatan. Penyerahan kedaulatan dilaksanakan di 2 tempat. Yang pertama itu di Belanda, yaitu di Den Haag. Dan yang kedua itu di Indonesia, di kota Jogja. Karena saat itu ibu kota masih Yogyakarta. Di Den Haag ini dari Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta. Kemudian di Yogyakarta diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Hamengkubuwono IX. Ya. Nah, ada satu wilayah yang belum
diserahkan oleh Belanda, yaitu Papua. Jadi Papua itu masih diakui sebagai wilayah Belanda dan akan diserahkan 1 tahun setelahnya. Nah, disinilah sejarah perjalanan sampai Belanda benar-benar angkat kaki dari wilayah Indonesia. Oke, ini saja anak-anak. Nanti silahkan dilihat lagi, direview lagi videonya ini, kemudian dibaca modulnya, dibaca bukunya. Insya Allah semuanya sudah ada di dalam buku dan modul. Oke, selalu semangat ya anak-anak. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.